Pasaka yang berbahagia, pagi hari ini kita memulai program pelatihan pengembangan batin. Ini akan berlangsung 2 hari ini, diharapkan bisa intensif. Meskipun menurut jadwal dimulai dari jam 8, berakhir jam 9 malam. Kita optimalkan pelatihan kita 24 kali 2, 24 jam kali 2, kecuali tidur. Oleh karena memang yang menjadi target dalam pengembangan batin bukan pada saat duduk, bukan pada saat menginginkan bermeditasi, seseorang kemudian baru bersikap seolah-olah bermeditasi. Pengembangan batin itu ya setiap saat. Dikatakan orang yang memiliki perhatian di setiap saatnya, mempunyai perhatian yang murni di setiap saatnya. Pelatihan ini yang hanya 2 hari tentunya tidak mencukupi apa-apa. Bagaimanapun akan diberikan semaksimal, seoptimal mungkin. Tentang utamanya adalah dasar-dasar pengembangan batin atau meditasi ini menurut sejauh yang bisa dipelajari dalam Tipitaka, yaitu bagaimana Sang Buddha yang ajaran beliau disimpan di dalam pustaka Tipitaka ini mengajarkan pengembangan batin, bukan pengajaran pengembangan batin atau meditasi menurut salah satu teknik tertentu, teknik guru ini, guru itu, teknik pribadi seseorang. Tidak, tetap sejauh ini bisa diacu dalam Tipitaka, bukan teknik saya juga. Saya sering ditanya, teknik apa Bante? Meditasi. Saya tidak punya teknik dan tidak mau menggunakan teknik siapapun kecuali teknik Sang Buddha. Dari mana? Sejauh yang bisa dipelajari di Tipitaka. Dan kalau seseorang menolak, oh teknik di Tipitaka itu kan teoritis Bante,
Yang praktis itu kalau tidak sesuai dengan Tipitaka, apa bisa dikatakan meditasi Buddhis? Kita patokannya adalah Tipitaka. Agama Buddha sampai berlangsung sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu tahun juga karena Tipitaka. Bagaimana mungkin kemudian seseorang dikatakan expert, dikatakan piawai dalam bermeditasi Buddhis, kemudian seperti memisahkan diri dari ajaran utama Sang Buddha. Mereka belajar dari mana? Kalau kemudian hasil belajarnya itu menyimpang, tidak sama dengan yang dia pelajari, tidak sama dengan Tipitaka, bagaimana mungkin bisa dikatakan itu meditasi secara Buddhis masih konsisten sebagai cara Buddhis? Ya, saya tidak perlu berkeluh kesah di sini banyak. Hanya untuk menegaskan bahwa kita tidak perlu untuk terpancang dengan teknik-teknik tertentu. Tekniknya hanya satu, yaitu sejauh yang dalam Tipitaka itu bisa dipelajari dan disampaikan. Ya, sebelum menyampaikan lebih lanjut tentang dasar-dasar bermeditasi, ada sebuah pertanyaan dari saya. Ya, tidak untuk dijawab, tetapi untuk direnungkan. Sebetulnya apa yang menjadi tujuan kita bermeditasi? Bertanya kepada diri sendiri. Kalau betul kita menginginkan kesucian, sudah bertanya ke lubuk hati sendiri belum bahwa memang kesucian yang kita inginkan? Padahal meditasi itu kalau bukan untuk kesucian, untuk apa lagi yang lain? Kalaupun mungkin ada hasil-hasil yang orang mungkin harapkan tentang yang disebut kesaktian, kemampuan-kemampuan khusus, atau mungkin bahkan perihal kesehatan dan sebagainya. Sudah timpalkah kita bermeditasi itu dengan bertujuan sedemikian rupa? Apa yang kita inginkan barangkali saja sesuatu yang semu, sesuatu yang ilusi, palsu. Kalaupun apa yang kita inginkan ternyata tidak betul-betul sesuai dengan isi hati yang paling kecil, yang paling dalam, setidaknya setelah kita mengerti, mengetahui dasar-dasar pengertian agama Buddha dan kemudian mengembangkannya, melatihnya sedikit demi sedikit sejauh kekuatan kemampuan kita ada, kita akan punya kecenderungan secara hati kecil sungguh-sungguh untuk mencapai yang namanya kesucian ini. Ini saya katakan oleh karena sebetulnya tidak yakin akan kesungguhan keinginan seseorang menjadi suci dan pengertian benar akan arti kesucian itu. Pernah ada segerombolan orang di dalam lingkungan wihara bercengkerama. Satu di antara mereka usia sekitar belum 40 tapi sudah 30. Kalau koko ini, kalau emasnya ini kapan menikahnya? Sindir temannya. Oh, untuk saat ini saya belum mikir menikah.
saya tekun bermeditasi. Saya ikut retreat ini, ikut retreat itu, ikut banyak sekali retreat dengan harapan selekas mungkin mencapai tingkat kesucian arahat. Baru setelah nanti mencapai arahat, saya akan mikir menikah. Yang dia ikuti retreat ke sana kemari, dari apa yang dia katakan sudah menunjukkan tidak mengerti sama sekali apa itu meskipun arti kesucian sendiri. Arti arahanta itu apa? Tidak paham. Pengembangan batin atau meditasi dalam agama Buddha sangat penting. Terlepas namanya samatha atau vipassana, dalam jalan mulia berunsur 8 telah mencakupi dasar-dasar dan cara-cara bermeditasi ini. Jalan mulia berunsur 8, pertama adalah pandangan benar, 2 adalah pikiran benar, 3 adalah ucapan benar, 4 adalah tindak tanduk benar, 5 adalah pencaharian benar, 6 adalah daya upaya benar, 7 adalah perhatian benar, 8 adalah keteguhan batin benar. Apabila dirangkum, yang berkaitan dengan meditasi ada 5. 3 lainnya berkaitan dengan tata susila, tata kemoralan, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan pencaharian benar. Perlu disampaikan di sini juga, ada baiknya rincian jalan mulia berunsur 8 ini. Apa yang disebut dengan pandangan benar? Bagaimana? Pandangan benar yang paling mendasar, yaitu percaya tentang hukum karma, percaya tentang hukum perbuatan, hukum sebab. Perbuatan ini sebagai sebab seseorang, sebab satu sosok makhluk menjadi bahagia atau menderita. Itu karena perbuatan. Pandangan bahwa ada derita, bahwa hidup ini selalu diwarnai derita. Kalaupun bahagia itu sendiri oleh orang bijaksana dikatakan bahagia yang semu, oleh karena berlumur dengan derita, dilumuri oleh derita juga. Pengertian benar, pandangan benar bahwa derita ini ada satu hal yang menyebabkan, yaitu tanha ini. Tanha sebagai sebab derita, keinginan. Bicara tentang keinginan, bahwa yang dimaksud tanha ini bukan semua keinginan disebut dengan tanha. Keinginan terhadap nafsu indrawi, keinginan yang didasarkan pada pandangan keliru bahwa dunia alam ini atau diri ini adalah kekal. Keinginan yang didasarkan pada pandangan keliru bahwa dunia alam ini, diri ini adalah sebetulnya kosong, tidak ada. Ini adalah 3 jenis keinginan yang dimaksud tanha di sini. Tidak semua keinginan. Artinya, apabila seseorang menginginkan
lepas dari nafsu indrawi, mempunyai keinginan lepas dari pandangan keliru, mencapai kebijaksanaan, mencapai kepadaman derita. Keinginan ini tidak termasuk dalam cakupan makna kata tanha, tidak termasuk. Jadi jangan sampai kabur menganggap semua keinginan itu adalah tanha. Kalau semua keinginan itu adalah tanha, menjadi repot, menjadi tidak ada logikanya, tidak bisa dijalankan ajaran Sang Buddha ini. Kalau semua keinginan adalah tanha, dan tanha adalah sumber derita, termasuk keinginan untuk mencapai nibbana, tanha juga. Kalau keinginan untuk mencapai nibbana adalah tanha, jadi harus dipotong keinginan untuk mencapai nibbana ini. Sehingga tidak perlu menginginkan mencapai nibbana. Kalau tidak ada keinginan mencapai nibbana, bagaimana bisa tercapai nibbana? Dan akan menjadi rancu sekali. Tidak benar kalau tanha ini adalah maksudnya keinginan secara total, secara umum. Dan dalam pustaka sendiri jelas dikategorikan, dikelompokkan, dibatasi maknanya. Apa itu tanha? Kalau dalam bahasa Palinya dikatakan kama tanha, bhawa tanha, dan vibhava tanha. Hanya 3 ini. Pengertian benar yang ketiga adalah tentang adanya padamnya derita. Padamnya derita itu dari mana? Padamnya derita kalau sumber derita juga telah padam. Kalau tanha ini padam, sumber derita padam, derita ini juga akan padam. Padamnya derita, kebahagiaan. Tetapi apakah kebahagiaan sebagaimana yang biasanya makhluk-makhluk, biasanya kita ini rasakan, adalah kebahagiaan yang tidak biasanya orang pada umumnya rasakan. Seperti apa? Seperti rasa garam bagi orang yang baru pertama kali mencicip rasanya garam. Rasa garam bagi seseorang yang belum pernah mencicip rasa garam. Gimana? Bisa tidak diceritakan? Tidak bisa. Memang ada kebahagiaan dari bebasnya derita, lepasnya derita. Tidak ada derita lagi. Bukan kebahagiaan yang muncul dari setelah mata melihat bentuk-bentuk yang indah, terbuai, bahagia. Bukan seperti ini. Bukan karena telinga mendengar suara-suara yang merdu, terbuai, menyenanginya. Bukan kebahagiaan serupa. Bukan karena hidung yang mencium bau harum, kemudian terbuai, menyenanginya. Bukan karena lidah yang mencicip rasa yang enak, terbuai, menyenanginya. Bukan karena tubuh yang menyentuh sentuhan-sentuhan benda keras, benda lembut, kemudian terbuai, menyenanginya. Atau bukan karena pikiran mendapatkan objek-objek mental yang menyenangkan, kemudian terbuai, menyenanginya. Soalnya hal-hal tersebut yang menyenangkan indera ini dikatakan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang dilumuri dengan api
Api apa? Api keserakahan, api kebencian, api kebodohan. Dilumuri oleh api. Api apa? Api kelahiran, api ketuaan, api penyakit, sakit, api kematian, api ratap tangis, api kesedihan, api kekecewaan, keputusasaan. Meskipun itu kebahagiaan, tapi ya dilumuri oleh api-api itu, dan sifatnya sangat-sangat sementara. Tetapi makhluk yang belum bijaksana tidak melihat bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang penuh dengan duri, penuh dengan racun. Pengertian benar yang keempat adalah setelah yang ketiga, pengertian benar tentang lenyapnya derita, karena lenyap sumber derita. Maka yang keempat ini adalah upaya, cara dalam mencapai lenyapnya derita. Memulainya dengan kembali lagi mempunyai pandangan benar, punya pengertian benar, punya pikiran benar, punya tutur kata yang benar, punya perbuatan yang benar, punya pencaharian yang benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan keteguhan batin benar. Tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8 ini juga. Poin pertama, butir pertama dalam jalan mulia berunsur 8, yaitu pengertian benar ini tidak lain adalah mengerti 4 kebenaran mulia. Pikiran benar, apa yang dimaksud dengan pikiran benar? Berpikir yang tidak disertai dengan kebencian, membebaskan segala bentuk pikiran dari membenci. Ini disebut pikiran benar. Berpikir yang tidak disertai dengan itikat jahat, ingin mencelakai, ingin menyakiti, ingin mengganggu, merugikan pihak lain. Ini pikiran benar. Dan satu lagi dikatakan pikiran benar, yaitu berpikir mengarah ke pelepasan. Pelepasan apa? Pelepasan segala bentuk nafsu indrawi. Proses ini, dua hal ini, pemilikan pandangan benar dan pemilikan pikiran benar, termasuk juga dalam objek-objek pengembangan batin. Ucapan benar, yang dimaksud dengan ucapan benar adalah tidak berbohong, tidak menghasut, adalah berbicara agar dua atau beberapa pihak yang dulunya rukun-rukun bisa bersama menjadi terpisah, menjadi bertengkar. Mendengar satu ucapan dari satu pihak, kemudian menyampaikannya kepada satu pihak yang lain dengan harapan kedua belah pihak itu tidak cocok. Namanya menghasut. Atau ya, mendengar dari satu pihak mengucapkan sesuatu, disampaikan kepada satu pihak yang lain dengan harapan dirinya bisa disayang oleh satu pihak itu. Ini juga namanya menghasut. Berbohong, menghasut, ucapan kasar. Ucapan kasar termasuk di dalamnya adalah ucapan kotor, mengumpat, mencerca, sumpah serapah, ucapan kasar. Dan juga
Yang keempat, membual. Membual itu ya berkata sesuatu yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada dasarnya, tidak ada tujuan apa yang jelas, yang pasti. Yang isinya hanya untuk mengumbar nafsu indrawi, mengumbar kebencian, mengumbar kebodohan. Ini adalah ucapan benar. Perbuatan benar ada 3 hal, yaitu menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari berzina. Apa itu berzina? Perbuatan pelanggaran sila, yaitu melakukan hubungan intim dengan yang bukan pasangannya. Ada 3 hal ini. Kemudian pencaharian benar. Apa yang disebut dengan pencaharian benar? Tidak menjual belikan senjata tajam yang digunakan untuk pembunuhan. Jual senjata tajam, gunting kuku, tidak apa-apa. Tidak menjual racun, termasuk tidak menjual alat perangkap untuk menangkap binatang, diambil dagingnya. Tidak jual beli manusia, tidak jual beli binatang yang diperuntukkan dagingnya atau yang harus dibunuh. Beberapa binatang tidak dibutuhkan hanya dagingnya, mungkin dagingnya dibuang, tapi yang dibutuhkan mungkin yang lainnya, mungkin kulitnya. Seperti misalnya buaya diternakkan, dicari orang, tapi yang dimakan, yang diambil bukan dagingnya dibuang begitu saja, kulitnya yang diambil, dijual untuk tas, untuk sepatu. Tidak jual beli minuman keras secara khusus. Ini adalah pencaharian yang benar. Daya upaya yang benar. Apa daya upaya yang benar di sini yang dimaksud? Adalah upaya batiniah dalam memotong, dalam menahan, dalam mengurangi hal-hal buruk yang telah muncul di dalam batin. Biasanya langsung mengumbar kebencian, mengumbar nafsu indrawi terhadap hal ini, hal itu, hal apa. Tahu demikian, tahu, menjadi sadar, oh saya berada dalam pengumbaran nafsu indrawi pada hal ini dan ini. Stop, berkuranglah, cukuplah. Biasa mengumbar kebencian pada hal seperti ini. Menjadi stop, menguranginya. Ini namanya menghentikan hal buruk yang telah muncul dalam batin. Termasuk sebagai daya upaya benar dalam jalan mulia berunsur 8. Ada 3 yang lain lagi, yaitu mencegah keburukan yang mungkin akan muncul di dalam batin. Contohnya seperti apa? Salah satunya misalnya adalah apabila saya ke sana, saya akan bertemu dengan orang atau sesuatu yang memicu kebencian, yang memicu keserakahan, yang memicu kebodohan saya. Karena itu lebih baiknya saya tidak pergi ke sana. Upaya untuk mencegah hal buruk yang mungkin akan muncul ke dalam batin, salah satunya adalah seperti itu. Dan ini adalah dikatakan daya upaya benar. 2 terakhir adalah upaya memunculkan, menumbuhkan
hal-hal baik yang belum muncul dalam batin, dalam pikiran. Kalau biasa di rumah jam sekian mungkin sudah sibuk dengan segala bentuk keserakahan, kebencian, kebodohan, ya, dengan keseharian kita. Tetapi ya kita kemudian menyisihkan waktu, pas waktunya, tepat waktunya, ada kesempatan ya berkumpul di sini untuk mendengarkan ajaran-ajaran inspiratif tentang kebijaksanaan. Ini adalah upaya memunculkan yang biasanya setiap harinya tidak ada mendengar di pagi hari, ya, hal-hal yang inspiratif. Ya, datang ke sini ya bisa melatih batin, mendapatkan nilai-nilai kebijaksanaan. Ini adalah upaya memunculkan hal-hal baik yang belum muncul ke dalam pikiran. Hal keempat terakhir tentang daya upaya benar adalah melestarikan, mempertahankan, dan lebih dari itu mengembangkan, dalam arti memperbanyak, mengulang-ulang hal baik yang telah ada, yang telah muncul dalam pikiran. Bagaimana bisa mengulanginya lagi, memperbanyak, yang dalam arti adalah mengokohkan, menguatkan, memampatkan ke dalam batin. 4 hal butir dalam daya upaya benar ini sudah termasuk dalam pengembangan batin atau meditasi. Meditasi secara longgar-longgar. Jalan mulia bonus 8 untuk ke berikutnya, yang ke-7 adalah perhatian benar. Apa yang dimaksud dengan perhatian? Tidak semua hal yang kita perhatikan disebut dengan perhatian benar. Saat duduk, sadar sedang duduk. Saat makan, sadar sedang makan. Saat berjalan, sadar sedang berjalan, penuh dengan perhatian. Apakah ini dimaksud dengan perhatian benar? Tidak. Ini bukan perhatian benar. Cukup perhatian saja. Bukan perhatian benar. Perhatian benar apabila telah juga memasukkan unsur-unsur kebijaksanaan, pengertian benar ke dalam perhatian itu. Apa itu? Yaitu tentang 1, ketidakindahan, 2, kerapuhan atau sisi celah, sisi cacat sesuatu, 3, tentang ketidakkekalan, dan 4, tentang ketidakadadirian. Ini baru dikatakan perhatian benar. Secara rincinya akan disampaikan berikutnya. Nah, satu contoh saja sebagaimana yang disampaikan di pustaka ulasan. Kalau di saat berjalan, perhatian sedang berjalan, punya perhatian sedang berjalan, disebut punya sati, punya perhatian. Saat duduk, punya perhatian, dikatakan punya sati. Nah, ini bukan perhatian benar, ini bukan pandangan benar, ini bukan vipassana. Memperhatikan setiap gerak-gerik tubuh bukan vipassana, bukan perhatian benar. Oleh karena dicontohkan seekor kucing saat dia melihat mangsa,
melihat burung, melihat katak, melihat apa, dia tahu, dia sadar sedang melihat mangsa. Saat dia mulai beranjak bangkit dari tempat duduknya, dia sadar sedang beranjak bangkit. Saat dia berjalan perlahan-lahan dengan penuh perhatian, kehati-hatian, dia sadar sedang berjalan, melangkahkan kaki. Saat dia menerkam mangsanya, dia juga sadar mangsanya dia terkam. Dia makan mangsanya, sadar dia makan. Selesai makan, dia duduk kembali, sadar dia duduk kembali. Apabila dengan kesadaran demikian ini dikatakan perhatian benar, maka si kucing sudah melaksanakan vipassana. Dan ini bukan vipassana sesungguhnya, bukan perhatian yang benar. Memang menyadari, tetapi kesadarannya itu ya hanya menyadari apa yang dilakukan dengan tidak ada pengertian benar. Tidak semua perhatian disebut dengan perhatian benar, yaitu sati ini. Sati perhatian benar hanya ada, hanya muncul jika memasukkan nilai-nilai kebijaksanaan di dalamnya, pengertian benar, yaitu apa? Tentang satu, ketidakindahan, dua, kerapuhan atau derita atau cacat, tiga, ketidakkekalan, dan empat, ketidakadadirian. Ini adalah 4 dasar atau dikatakan 4 bahan dalam pengembangan batin. Nah, perhatian di sini didasarkan pada 4 hal ini. Perhatian pada objeknya apa saja bisa dibagi menjadi 4 dari sisi objeknya. Memperhatikan tubuh ini pada dasarnya, pada kenyataannya adalah sosok atau sesuatu yang indah atau sesungguhnya tidak indah, yang sesungguhnya bersih atau kotor. Nah, ini dilihat. Setelah bisa melihat, diteruskan penglihatan itu, diteruskan sampai menjadi satu pemusatan tentang tidak indahnya tubuh ini. Untuk melihat tubuh ini kotor juga tidak mudah. Soalnya apa? Nafsu keserakahan, nafsu ragawi begitu terbiasa menutupi pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak mampu melihat dengan jelas. Rambut yang ya kalau kita melihat pagi hari, ya seseorang keluar dari rumah dengan rambut yang bergelombang, berkilau, yang mungkin barusan dikeramasi juga. Ya, kita merasa senang. Oh, indahnya rambut itu. Dan ya ternyata tubuh yang ditempeli rambut itu juga masih relatif muda, kulitnya masih halus. Ya, datang mendekat dengan kita, kemudian makan bareng si yang punya rambut indah ini. Ya, makan rambut yang indah itu tadi ya rontok jatuh di lauk, di makanan. Makanan ini ya seketika berubah menjadi barang yang tidak bersih, menjadi barang yang tidak menyenangkan. Seketika itu juga, padahal hanya sehelai rambut membuat satu ember, satu mangkuk itu makanan yang kotor, tampak sebagai makanan yang kotor. Padahal ya kita barusan tadi ya memuji-puji, oh rambutnya indah, rambutnya ya bersih, menyenangkan. Itu menunjukkan secara nyata, secara jelas, ternyata tubuh itu sesungguhnya indah atau kotor, bersih, indah atau menjijikkan, bersih atau kotor. Ya, itu contoh dan baru
baru rambut, belum giginya yang kalau jatuh. Ini keberadaan kebenaran tubuh yang patut untuk direnungkan. Kenyataannya tidak muluk-muluk, tidak berlebihan, tidak untuk memvisualisasikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tidak untuk memainkan perasaan juga bukan, sekedar untuk melihat kenyataan saja. Jangan terbiasa dibius, dibuai, ditipu oleh hal-hal kotoran-kotoran batin ini sehingga tidak bisa melihat yang sebenarnya. Nah, coba melihat, dan setelah melihat bisa melihatnya, melihat sisi kotornya, sisi tidak bersihnya tubuh, terus menerus berkelanjutan. Hasilnya dapat dirasakan yang namanya tenang. Yang namanya tenang. Dari mana Bante munculnya tenang ini? Tenang ini muncul karena tidak ada kotoran batin. Kotoran batin memangnya apakah biasanya ada kotoran batin? Iya. Kotoran batin berupa keserakahan, berupa nafsu indrawi, berupa kebencian, berupa hal-hal yang lain, keraguan dan sebagainya. Setelah melihat tubuh dari sisi kotornya, sisi tidak indahnya, sisi menjijikkannya, terus menerus, kira-kira tubuh ini sama ndak dengan tubuh yang lain? Sisi kotornya, sisi menjijikkannya, sisi tidak bersihnya sama. Ada ndak kemudian tertarik dengan yang namanya tubuh, baik tubuh ini maupun tubuh yang lain itu? Tidak ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan, memungkinkan tidak nafsu ragawi, nafsu kesenangan ini muncul? Tidak memungkinkan muncul. Dan karena tidak muncul itulah menjadi penyebab batin tenang. Bayangkan seseorang kalau sudah dikerubuti dengan nafsu indrawi, dikerubuti oleh nafsu ragawi, dikerubuti oleh nafsu cinta, nafsu rindu, nafsu kangen, apa yang terjadi di dalam perasaan? Semuanya tidak enak, tidak nyaman. Tidur juga tidak kenyang, makan juga tidak nyenyak. Keliru ya. Ya, ketawa berarti masih sadar. Nyata kalau nafsu indrawi, nafsu ragawi ini muncul, membuat sesuatu yang menyenangkan tidak? Ya, berada dalam rasa rindu, rasa kangen, rasa ya nafsu ragawi, nafsu keserakahan ini muncul. Gelisah, tegang, panas, serasa terhimpit. Yang dikatakan ya galau karena rindu. Tidak menyenangkan. Apa sebabnya? Ya ini, rindu ini. Apa itu sebabnya? Ya nafsu ragawi. Mengapa? Karena melihat dari sisi indahnya, sisi menyenangkannya. Melihat tubuh ini, tubuh itu ya indah, menyenangkan. Karena indah, menyenangkan, menginginkan. Dan karena menginginkan itu tentunya disertai dengan nafsu ragawi, nafsu indrawi. Dan akibat dari punya nafsu indrawi, nafsu ragawi menjadi panas di dalam sini. Panas ini menjadi tegang, menjadi terhimpit, menjadi gelisah, galau, menderita. Nah, jelas di sini melihat tubuh secara sebenarnya saja, tidak muluk-muluk, tidak berlebihan. Melihat dengan apa adanya, sekadar ya untuk melihat kenyataan. Dan ini setelah terlihat kenyataannya muncul pengertian-pengertian benar, pengertian keliru tentang apa yang dilihat sebagai objek, tentang tubuh ini ya menyingkir.
tidak ada pemikiran keliru lagi. Dan pemikiran keliru yang disertai dengan keserakahan, kebencian, kebodohan akan pergi. Tidak adanya keserakahan, kebencian, kebodohan, inilah batin menjadi tenang. Ini perhatian objek yang pertama, yaitu tubuh. Objek yang kedua adalah tentang perasaan, menyadari perasaan. Ya, perasaan ini sepertinya sesuatu yang menggugah orang, mencari-cari rasa yang menyenangkan, menghindar, lari dari perasaan yang tidak menyenangkan. Yang mana jangankan perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan sakit, perasaan yang menyenangkan pun sebetulnya senyatanya adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Apalagi perasaan yang tidak menyenangkan, terlebih-lebih lagi. Hanya kebanyakan orang memang tidak merasa kalau perasaan yang menyenangkan itu adalah sebetulnya tidak menyenangkan. Jangankan yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan pun untuk beberapa orang dianggap sebagai perasaan yang menyenangkan. Untuk sementara orang, sedemikian itu butanya, gelapnya. Seperti apa misalnya? Ya, sebetulnya duduk di depan rumah, nyantai, mungkin sambil minum teh, itu lebih menyenangkan, jauh lebih menyenangkan. Tapi tidak. Dia bawa motor, pergi, melewati jembatan. Jembatan itu lebarnya hanya 30 cm. Ya, naik motor. Jembatan itu ya bawah itu sungai yang ya curam, bisa 30 meter, 50 meter di bawah. Dia kendarai motor itu dan akan merasa merasa hebat, merasa hormon adrenalinnya itu ya bisa nyembur ya, muncul excited, bisa excited. Nah, ini baru muncul semacam kesenangan. Senang karena apa? Nah, senang karena ya perasaan-perasaan yang mengikat, perasaan-perasaan yang menghimpit, perasaan yang menghantam. Seperti ini. Ini adalah contoh dari ya, jangankan perasaan yang tidak menyenangkan, kok tidak dirasakan sebagai kesenangan, sebuah kesenangan. Yang perasaan tidak menyenangkan pun mereka anggap sebagai yang menyenangkan, apalagi yang menyenangkan. Banyak sekali contoh, itu hanya satu di antara banyak contoh. Nah, orang yang bijaksana akan bisa melihat, jangankan perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan yang menyenangkan yaitu sensual, perasaan indrawi yang menyenangkan sekalipun, apalah mendapatkan barang atau melihat bentuk yang indah yang menyenangkan. Ini ya menjadi terasa panasnya, terasa risihnya. Kalau sudah mencapai tahap itu, tahap kebijaksanaannya itu muncul. Kalaupun sesuatu yang datang itu adalah menyenangkan, kesenangan itu datang ya bagikan sesuatu yang ya merisihkan, risih. Terasa panasnya, terasa gatalnya. Ya, kalau bisa ya pergi saja. Tidak usah datang meskipun kesenangan indrawi. Apalagi sesuatu yang memang tidak menyenangkan, menyakitkan. Nah, bagaimana bisa menyadari keberadaan perasaan yang demikian ini? Perlu pelatihan. Menyadari tentang pikiran juga.
pikiran seseorang ini seolah-olah itu adalah ya terus ada, tidak pernah tidak ada. Yang mana apabila kita menyadari barusan tadi sedih karena objek yang tidak menyenangkan datang pada kita. Setelah waktu berlalu, objeknya berubah, objek menyenangkan yang datang, pikiran kita menjadi senang. Sebetulnya antara pikiran yang sedang sedih tadi dengan pikiran yang senang sekarang sudah pikiran yang berbeda. Tidak sama. Muncul dan tenggelam. Pikiran yang tidak senang tadi setelah muncul sudah tenggelam. Itu berbeda dengan pikiran sekarang yang muncul senang, senangnya muncul, dan ini pula yang sedang berlangsung akan juga padam. Dan yang ini, yang sedang muncul ini bukan pikiran yang sama yang waktu muncul